Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 682. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah bersama Sakura Yaiko kemudian melanjutkan acara festival. Dan pada waktu itu mereka pun kembali ke Dojo Kirihara. Setelah sampai di Dojo Kirihara, kini keesokan paginya mereka pun berjalan dengan sangat sempurna. Seperti hari-hari biasa di kampus Kokoshikan, kampus di mana tempat tinggal tersebut mulai merasa aman. Di negara pulau kehidupan kampus yang tampaknya damai dan terus berlanjut di kampus Kokoshikan. Nampaknya di sini kampus yang begitu asri. Dan di sini tengah ada Lusu dan juga koleksi dewa yang bersiap untuk menghadang budak yang akan kembali kepada mereka. Pada waktu itu, di sini Lusu tengah menunggu para budak itu untuk datang dan menculik dirinya kembali, agar Lusu mampu untuk menghabisi mereka dengan secara tiba-tiba. Tak lama setelah itu, Shin diperlihatkan kali ini Lusu dan juga Sakura Yaiko kemudian masuk ke dalam kelas di kampus Kokoshikan. Nampaknya ini adalah pelajaran yang ia mulai pagi-pagi hari. Nampaknya dosen itu kemudian menerangkan kepada semua mahasiswa yang ada di sana, tak terkecuali Sakura Yaiko dan juga Lusu. Saat ini Lusu tengah membaca buku di dalam kelas. Bersama dengan itu, di sini Sakura Yaiko kemudian menanyakan sesuatu kepada Lusu. "Hei guru, bagaimana rasanya bento hari ini?" Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan sesuatu terkait dengan makanan kepada Lusu. Tak lama setelah Sakura Yaiko menanyakan hal tersebut, Lusu pun lantas berkata kepada Sakura Yaiko akan buatkan sesuatu yang spesial pada dirinya. "Itu bagus, biarkan aku memasak untukmu malam ini. Itu akan terlihat bagus," ucap Lusu mengatakan itu kepada Sakura Yaiko. Nampaknya malam ini, malam di mana Lusu akan memasakkan lagi sebuah masakan yang akan diberikan kepada Sakura Yaiko. Kini Shin diperlihatkan di tempat lain di Asia Tenggara. Di sisi lain, organisasi Asia Tenggara yang diganggu oleh pemilik budak menemukan hal itu. Nampaknya di sini di Asia Tenggara banyak berkeliaran para budak dan pemilik budak untuk merencanakan sesuatu agar mereka dapat memberikan tanda budak kepada orang-orang di Asia Tenggara. Tak lama setelah itu di sini, anggota intelijen dari jaringan surgawi kemudian melaporkan sesuatu kepada jaringan surgawi yang ada di tempatnya. "Tuan budak sudah pergi. Tiupan budak, krisis untuk sementara diangkat," ucap dari intelijen yang ditugaskan oleh seseorang dari Kaiser Surgawi. "Tuan Hao, pemilik budak itu memang tertarik pada Senji seperti yang Anda katakan," ucap seseorang yang saat ini tengah menelepon ke jaringan surgawi. Lantas ia pun berkata lagi sambil kemudian berkata, "Tetapi apakah mereka benar-benar tidak akan kembali? Bisakah kita benar-benar tidak khawatir tentang itu untuk saat ini?" Ucapnya mengatakan itu kepada orang dari jaringan surgawi. Nampaknya intelijen dari jaringan surgawi telah melaporkan sesuatu bahwa pemilik budak itu mungkin bertindak semaunya. Atau bahkan di sini berpindah tangan atau berpindah untuk mencari seseorang di mana Senji akan menjadi target utama. Setelah menyampaikan hal tersebut, nampaknya jaringan surgawi kemudian merasa aman-aman saja karena di sana sudah ada Raja Surgawi ke-9 atau Geser Surga ke-9 yakni Lusu. Dan itu tidak akan mudah bagi pemilik budak untuk menghadapi dirinya. Bisa-bisa mereka akan koit seketika ketika menatap wajah Lusu. Tak lama setelah itu, intelijen itu memberikan gambar foto budak dan orang-orang yang kemudian dijadikan budak. "Jika Senji tidak tahan, pemilik budak akan mendatangi kita lagi," ucapnya mengatakan itu sambil memberikan foto itu kepada jaringan surgawi. "Haha, jangan khawatir tentang itu," ucap dari jaringan surgawi yang ada di tempatnya. Tak lama setelah itu, di sini Shin diperlihatkan jaringan surgawi yang telah menghubungi seseorang di sana. Ia kemudian berkata kepada temannya, mereka seharusnya tidak kembali ke sini karena dia akan dihabisi oleh Lusu dengan sesegera mungkin jika dia berangkat ke Tokyo. Apalagi di sini Lusu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan dia seperti iblis yang mampu untuk menghadap siapa saja dan akan menghajar dirinya. Lagi pula ada seseorang di sana, ucap orang itu mengatakan bahwasanya seseorang itu adalah Lusu. Tak lama setelah itu kita Shin diperlihatkan di mana Lusu telah kembali dari kampus bersama dengan Sakura Yaiko. Tak lama setelah itu, Sakura Yaiko kemudian mengatakan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada Lusu sebagai sebuah imbalan.
"Hei Lusu, datang dan lihatlah ini," ucap dari Sakurayako kemudian memberikan sesuatu kepada Lusu. Seperti berangkas, tapi berangkasnya kemudian terlihat aneh. Lusu pun menatap kagum dan berkata kepada Sakurayako, "Hei Sakurayako, apakah seseorang membawa sesuatu ke sini dengan tiba-tiba? Ukuran ini terlalu luar biasa," ucap dari Lusu mengatakan itu yang saat ini tengah melihat berangkas yang ada di depan sana. Nampaknya Lusu pun terkagum-kagum apa yang ada di dalam sana. Apakah itu sesuatu yang akan diberikan kepada Lusu atau itu barang berharga milik Sakurayako? Tak lama setelah itu nampaknya Sakurayako menyuruh Lusu untuk segera mungkin mendapatkannya. Tak lama setelah itu, Lusu pun menatap berangkas tersebut terlihat cukup tinggi, bahkan tingginya melebihi dirinya. Sakurayako kemudian lantas berkata kepada Lusu, "Hei Lusu, Anda bisa langsung menelepon, coba lihatlah ini." Ucapnya mengatakan itu agar dia bisa langsung memecat apa yang ada di dalam sana, atau apa sesuatu yang ada di dalam berangkas tersebut. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian mendengarkan perkataan Sakurayako dan kemudian berjalan ke depan. Ia kemudian memencet berangkas di sana dan akan melihat apa yang terjadi di balik berangkas tersebut. "Hei, apa yang begitu misterius?" ucap Lusu mengatakan itu sambil ingin tahu apa yang ada di dalam berangkas tersebut kepada Sakurayako. Rasa ingin tahu Lusu itu sangat tinggi, sehingga mengakibatkan Lusu segera ingin tahu dan menanyakan langsung kepada Sakurayako. Saat bel itu dipencet, kini tak lama setelah itu, ini ucap dari Sakurayako kemudian melesat cukup banyak. Pasir putih laut dalam kemudian menyerbak di arah sana dan menyelimuti area dari Dojo Kirihara. Bahkan di sini Lusu mengetahui bahwasanya berangkas yang ada di situ melebihi apa yang ia bayangkan. Ia kemudian kaget dan berkata, "Pasir putih laut dalam," ucap Lusu mengatakan itu kepada Sakurayako. Dia pun terkagum-kagum apa yang telah diberikan oleh Sakurayako tersebut. Nampaknya setelah perkataan tersebut, Sakurayako membenarkan bahwasanya itu adalah pasir putih laut dalam yang bisa dipakai oleh pemilik kekuatan metahuman seperti bumi, layaknya kekuatan Shioyo. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, Lusu pun berkata kepada Sakurayako sambil bertanya, "Mungkinkah guci ini berisi pasir putih laut dalam? Apakah ini semuanya datang atau ditambang dari Tokyo atau di dalam Senji?" Ucapnya mengatakan itu kepada Sakurayako. Lantas Sakurayako mengatakan bahwasanya tidak ada di tempat lain, adanya di Senji saja. Maka dari itu, ketika seseorang mendapatkan hal tersebut, dia pasti telah menerimanya dari Senji. Lantas Sakurayako pun kemudian berkata, "Ya," ucapnya mengatakan itu. Lusu pun kaget apa yang telah terjadi di sini. Bahkan ini barang yang cukup berharga. Bahkan bisa dipakai oleh Shioyu untuk membuat sesuatu yang lebih tinggi layaknya monster. Kemudian seseorang berkata, "Namun semua pasir putih laut dalam di paling yang menghasilkan pasir tersebut telah ditambang." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini ia mengetahui bahwasanya dia telah menambang pasir putih laut dalam yang ada di Senji. Dan seseorang kemudian berkata seperti itu. Nampaknya Sakurayako kemudian terlihat agak panik karena seseorang telah menambang pasir laut dalam milik Senji. Tak lama setelah itu Sakurayako lantas berkata sambil keberatan kepada Lusu, "Memang jumlahnya lebih banyak, tapi beberapa waktu lalu ada yang merampok kapal operasi penambangan sehingga sedikit yang bisa kami bawa untuk ke sini dan diberikan kepada Anda." Ucap Sakurayako mengatakan itu kepada Lusu. Lusu pun nampaknya kaget bagaimana mungkin ini bisa terjadi di koleksi dewa. Apakah mungkin mereka bisa merampok koleksi dewa yang memiliki jumlah orang-orang yang cukup banyak? Lusu pun kaget dan memikirkan sesuatu yang aneh sebelumnya. Di chapter sebelumnya, ketika Lusu berada di suatu tempat di mana Niating telah memberikan sesuatu kepada Shioyo. Di sini siswa Enjin kemudian berpikir bahwasanya dia akan memberikan sesuatu juga kepada Shioyo. Lantas Lusu pun memikirkan mungkin saja itu adalah ulah dari siswa Enjin yang kemudian merampok di koleksi dewa. Apakah itu perampokan? Ucap Lusu mengatakan itu sambil memikirkan siswa Enjin yang telah merampok. Meskipun dia memiliki alis tebal, tapi nampaknya dia juga perampok juga. Tak lama setelah itu di sini Lusu kemudian berkata kepada Sakurayako kembali, "Hei, apakah Anda melihat seperti apa para perampok itu? Dan adakah tempat lain di dunia ini yang menghasilkan pasir putih laut dalam?" Ucap Lusu mengatakan siapa sebenarnya. Apakah mereka tahu siapa yang kemudian merampok di lokasinya?
Atau di mana pasir putih laut dalam itu bisa dicari? Apakah di tempat ini atau di tempat yang lain? Setelah mendengarkan perkataan Lusu, di sini Sakura Yaiko lantas berkata kepada Lusu dan memberikan informasi kepadanya bahwa pasir putih laut dalam tidak bisa dicari di tempat lain kecuali di sini. Tidak, pasir putih laut dalam hanya dapat ditemukan di wilayah laut dekat Senji dan merupakan salah satu sumber daya yang terpenting dari Senji. Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya ini adalah barang berharga milik Senji dan siapa pun tidak bisa berhak untuk mengambilnya begitu saja. Dengan nada keberatan di sini Sakura Yaiko lantas berkata kembali, adapun perampok dan bergerak sangat cepat sehingga orang biasa tersingkir sebelum mereka bisa melihat wajahnya dengan jelas. Eik telah menghilang tanpa jejak. Ucap dari Sakura Yaiko mengatakan itu. Bahkan di sini orang-orang itu kemudian bergerak sangat cepat dan bahkan koleksi dewa itu hampir meninggoy ketika menghadapi mereka. Tapi orang tersebut tak membunuh orang-orang dari Senji. Dan sebelum Sakura Yaiko kemudian datang ke tempat tersebut, orang tersebut sudah berhasil untuk kabur meninggalkan tempat tersebut. Mendengar perkataan tersebut di sini Lusu kemudian yakin bahwasanya perampoknya adalah siswa Enjin, Sang Master Seng Sangji atau Grandmaster dari Kaisar Surgawi. Tak lama setelah itu, Sakura Yaiko lantas berkata dan sedikit cemberut kepada Lusu, saya curiga perampok itu adalah pembuat air. Ucapnya mengatakan itu. Lantas di sini Lusu pun berpikir sesuatu. Hehehe, air. Tabungannya, ya Tuhan, berkata apa dan mungkin itu dari mana? Dapatkah begitu banyak pasir putih di laut dalam untuk memberikan ikan kecil? Mencuri para dewa, apakah itu sebuah tindakan yang sangat menarik? Lusu pun memikirkan bahwasanya itu adalah yang mencuri siswa Enjin dan memberikannya kepada Xiaoyu. Maka dari itu di sini Lusu tidak akan mengatakan itu langsung kepada Sakura Yaiko. Bahkan di sini sebenarnya Lusu ingin menuduh siswa Enjin bahwasanya dia adalah seorang perampok. Lantas Lusu pun membayangkan ketika dia bertemu dengan siswa Enjin dan berkata, saya tidak menyangka Anda ini siswa Enjin dengan alis tebal dan mata besar melakukan tindakan ceroboh seperti itu. Ucap Lusu mengatakan itu kepada siswa Enjin yang saat ini tenang-tenang saja melihat Lusu. Soal itu, orang itu, ucap dari Susu Enjin kemudian berkata kepada Lusu di bayangan Lusu, bisakah kamu? Lagi pula saya kakak laki-laki dari Nyeting. Bagaimana saya bisa menerima Xiaoyu hadiah yang lebih buruk daripada kakak laki-laki saya? Ucap dari Susu Enjin mengatakan, sebenarnya Nyeting telah memberikan sesuatu hadiah kepada Xiaoyu yang baik, yakni seorang Grandmaster untuk dijadikan budak. Tapi di sini Susu Enjin tidak mau kalah dengan Nyeting. Maka dari itu dia pun kemudian mencuri pasir putih laut dalam dan kemudian memberikannya kepada si Xiaoyu. Lusu pun tercengang mendengar perkataan dari siswa Enjin tersebut. Meskipun itu masuk akal, tapi ini tidaklah bagus karena itu adalah bukan hak dirinya. Lantas di sini Lusu pun merenung dan berkata dalam hati, hei kenapa kedua orang ini tidak bisa lebih mengingatkanku? Saat memberi hadiah, ucap Lusu mengatakan itu yang saat ini tengah panik karena dia mungkin saja telah tertuduh. Karena jaringan surgawi telah mencuri pasir putih laut dalam dan kali ini Sakura Yaiko menceritakan itu kepada Lusu dan akan memberikannya kepada Lusu. Di sini Lusu pun bersin-bersin dan tak tahu harus ngapain kepada Sakura Yaiko atau menceritakan sesuatu kepada dirinya. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya Lusu kemudian berkata kepada Sakura Yaiko kembali, Anda benar-benar berencana untuk memberi saya hal yang begitu berharga ini? Ucap Lusu bertanya kepada Sakura Yaiko, apakah dia benar akan memberikannya kepada Lusu? Lantas di sini Sakura Yaiko kemudian tersenyum dan berkata, tentu saja kami juga memesan beberapa untuk anggota organisasi, tetapi bukankah Lu Xiaoyu benar-benar membutuhkannya juga? Ucap Sakura Yaiko mengatakan itu, bahwasanya dia sebenarnya memikirkan sesuatu lebih daripada pasir putih laut dalam. Sebenarnya pasir putih laut dalam ini akan diberikan kepada Xiaoyu dan akan membuatnya begitu senang, bukan? Ucap dari Sakura Yaiko kepada Lusu. Tak lama setelah itu Sakura Yaiko kemudian berkata kembali, saya pikir dia harus menyukainya, atau dia akan bahagia ketika dia mendapatkan pasir tersebut. Karena saat ini Roh Anthony memiliki kekuatan setingkat Grandmaster, maka dari itu memiliki pasir putih laut dalam yang banyak membuatnya menjadi sangatlah kuat. Beberapa saat kemudian di sini
Sakurayeko lantas berkata dalam hati sambil tersenyum ketika dia mampu memberikan sesuatu yang istimewa kepada Luso. Wasia berkata bahwa jika kamu menyukai seseorang, kamu juga harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, bukan? Ucap dari Sakurayeko yang saat ini tengah mendekati adik Luso, yakni Shioyo. Tak lama setelah itu di sini Luso pun memikirkan sesuatu. Pasir putih laut dalam bisa diserang dan dipertahankan juga. Bisa membangun istana pasir bagi Roh Anthony yang sudah naik peringkat menjadi master. Dia adalah seorang pembunuh yang sangat luar biasa. Pada saat itu, Luso pun membayangkan sesuatu. Jika Roh Anthony memiliki pasir yang cukup luar biasa, maka Xiaoyu akan mampu untuk membangun benteng, bahkan membuatnya menghancurkan musuh-musuh dengan seketika. Luso pun berpikir dan berkata kembali, Xiaoyu akan senang jika mendapatkan hadiah ini. Ucap dari Luso mengatakan itu dan membayangkan adiknya. Jika adiknya pasti senang jika dia mendapatkan hadiah itu. Tapi di sini Luso pun kemudian berpikir bagaimana mungkin dia akan senang, karena di sini yang memberikan sesuatu itu adalah seorang cewek, apalagi dia adalah pemimpin dari koleksi dewa. Apa yang bisa terjadi? Tapi jika tahu dia diberikan kepadaku oleh seorang gadis lain, maka itu sangat berbahaya. Ucap Luso dalam hatinya memikirkan bahwa Xiaoyu akan menghajar dirinya atau akan memakan dirinya hidup-hidup ketika dia tahu bahwasanya seorang perempuan memberikan hadiah itu kepada dirinya. Luso pun kemudian tertawa terbahak-bahak dan memikirkan sesuatu. Bagaimana cara untuk mengatakan itu kepada Xiaoyu? Tak tanggung-tanggung di sini Luso kemudian mengeluarkan space gear-nya. Lantas Luso pun berkata kepada Sakurayeko, apa aku bisa juga jika Anda tidak sopan kepada Anda? Saya akan menerima laut dalam dan pasir putih ini, tapi saya tidak menerimanya dengan sia-sia. Tunggu saja sampai saya menemukan sesuatu untuk ditukarkan dengan Anda. Ucap Luso mengatakan itu kepada Sakurayeko dan akan mengganti pasir putih laut dalam dengan barang berharga milik Luso. Tak lama setelah itu, di sini Sakurayeko pun nampaknya panik melihat Luso mengeluarkan space gear-nya. Dan Luso berkata dalam hati, seharusnya bisa ditukar. Ucapnya mengatakan itu. Di sini Luso memikirkan bahwasanya ada sesuatu yang mungkin saja bisa ditukar dengan pasir putih laut dalam milik Sakurayeko. Tak lama setelah itu di sini Luso pun membuka space gear-nya dan melihat di sana sudah ada chaos. Kemudian ada batang kayu dan cermin ajaib untuk komunikasi. Luso pun lantas berkata, kekacauan pasti tidak akan berhasil. Juga tidak akan ada burung Phoenix di cabang Skymore dan Sun Mirror adalah pembunuh besar emosi negatif. Tidak juga. Ucap Luso setelah melihat barang-barangnya tersebut. Dia tidak akan memberikan semua itu kepada Sakurayeko. Tak lama setelah itu, Luso pun berpikir sesuatu bahwasanya ada yang menyebalkan di dalam space gear-nya. Ia akan mungkin memberikannya kepada Sakurayeko, yakni labu yang kemudian menyerap kekuatan nebulanya. Tak lama setelah itu di sini Luso membayangkan nebula tersebut telah dihisap oleh sesuatu dari kekuatan yang ada di bola labu tersebut. Luso pun lantas berkata sambil membayangkan bola labu tersebut. Bagaimana kalau memberikan labu bengkok ini kepada Sakurayeko? Orang ini menyedot kekuatan bintang saya untuk menghidupi dirinya sendiri setiap hari. Dia hanya makan dan tidak bekerja. Bisakah ini terus berlanjut? Ucap Luso mengatakan bahwasanya labunya ini tidak berguna dan dia harus memberikannya kepada Sakurayeko. Karena di sini kekuatan Luso terus diambil dan disedot oleh kekuatan labu tersebut, sehingga menyebabkan labu itu bisa bertahan terus dengan dirinya. Setelah beberapa saat memikirkan bahwasanya labunya akan diberikan kepada Sakurayeko, tapi di sini labu itu kemudian berlari dan bersembunyi, layaknya sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Luso dan bersembunyi di balik chaos. Aku tidak mau, ucapnya mengatakan itu kalau dia bisa ngomong. Tak lama setelah itu di sini chaos pun kaget kenapa labu itu kemudian berjalan atau terbang di samping dirinya, atau tidak mau diajak oleh Luso untuk diberikan kepada seseorang yang lain. Sepertinya labu itu mengerti apa yang dimasukkan oleh Luso. Jadi di sini Luso tidak akan memberikannya kepada seseorang di depannya tersebut. Lantas Luso pun berkata dalam hati, labu ini untuk apa? Si adalah Mito, yang benarnya adalah hantu. Lupakan saja. Mari kita isi tangki dengan buah pencuci perut terlebih dahulu.
Ucap Lusu mengatakan itu. Di sini Lusu pun final akan memberikan Sakurayeko buah pencuci sumsum atau buah penyegaran untuk meningkatkan kekuatan dari Sakurayeko dan tidak akan memberikan labu itu karena labu itu mengerti apa yang dipikirkan oleh Lusu. Setelah beberapa saat kemudian di sini Lusu kemudian mengeluarkan buah penyegar tersebut dan kemudian memberikannya langsung kepada Sakurayeko. Hei, sebaiknya makan dua buah ini dulu. Ucap dari Lusu mengatakan itu dan memberikan buah penyegar kepada Sakurayeko. Tak lama setelah itu Sakurayeko kemudian kaget apa yang diberikan oleh Lusu tersebut. Ia kemudian nampak melihat buah penyegar tersebut dan tidak tahu apa fungsinya. Lantas Lusu pun berkata, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil untuk Anda, tetapi tidak ada salahnya untuk memilikinya dan mencoba ini. Ucap Lusu mengatakan itu dan memberikan buah penyegar itu kepada Sakurayeko. Tak lama setelah itu di sini Sakurayeko pun sangat senang. Dia mengetahui bahwasanya itu adalah buah penyegar atau buah yang diberikan oleh Lusu khusus pada dirinya. Lantas Sakurayeko kemudian menerimanya dan dia berkata, ini ucap dari Sakurayeko yang saat itu tengah senang ketika diberikan hadiah oleh Lusu. Sakurayeko kemudian tersenyum dan berkata kepada Lusu, terima kasih banyak Lusu-kun. Ucapnya mengatakan itu. Ia pun berterima kasih dan bergegas untuk pergi meninggalkan Lusu dan berusaha sekuat mungkin agar bisa menyimpan sesuatu itu dan akan disimpan dan suatu saat akan dipakainya sebagai kenang-kenangan. Tak lama setelah itu di sini Sakurayeko kemudian meninggalkan Lusu dan bergegas untuk masuk ke dalam kamarnya. Nampaknya di sini Lusu pun menyadari bahwasanya mungkin saja itu akan berguna bagi Sakurayeko dan akan meningkatkan kekuatan dirinya. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya ada sesuatu yang aneh. Malam pun kemudian tiba dan di sini ada teriakan yang kemudian seseorang berteriak sampai Lusu pun kedengaran. Tak lama setelah itu kemudian nampaknya Sakurayeko kemudian berlari dan berteriak kepada Lusu seolah-olah ingin meminta pertolongan kepada Lusu kemudian berjalan untuk mengunjungi Lusu. Tak lama setelah itu di sini Lusu pun kaget bagaimana mungkin Sakurayeko kemudian berteriak-teriak. Lusu pun kemudian keluar dari kamarnya dan mengetahui di sana tengah ada Sakurayeko. Lantas Lusu pun berkata kepada Sakurayeko, "Hei, apa yang telah terjadi?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Sakurayeko yang saat ini tengah berada di luar kelihatannya cukup panik. Apa yang mungkin terjadi kepada Sakurayeko? Apakah mungkin dia akan diculik? Pikir Lusu. Setelah menanyakan hal tersebut, nampaknya di sini Sakurayeko kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi ketika dia menyimpan buah penyegarnya. Dengan terisak tangis, di sini Sakurayeko lantas berkata kepada Lusu dengan jujur, "Hei Lusu-kun, saya ingin menyimpan kedua buah itu sebagai oleh-oleh, tetapi saya bangun di tengah malam dan menemukan mereka telah pergi." Ucap dari Sakurayeko mengatakan bahwasanya buah itu telah hilang begitu saja dan tidak tahu siapa yang mencurinya. Padahal di sini Sakurayeko ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Apakah mungkin itu dicuri oleh seseorang atau itu menghilang begitu saja? Setelah mendengarkan perkataan dari Sakurayeko, di sini Lusu kemudian tersenyum dan berkata kepada Sakurayeko. Ia pun menjelaskan sesuatu kepada dirinya dan kemudian mengeluarkan buah penyegar lagi dan diberikan kepada Sakurayeko. "Hai dahi, kecuali buah yang saya berikan ditempatkan di wadah khusus yang mencegah kebocoran energi. Buah itu hanya bisa disimpan selama 6 jam. Ucap Lusu mengatakan itu. Ia menjelaskan bahwasanya buahnya hanya bisa bertahan selama 6 jam dan lebih dari itu maka buah itu akan hilang dengan sendirinya. Maka dari itu setelah Lusu mengatakan itu nampaknya Sakurayeko kemudian tercengang. Dia kemudian diberikan sesuatu lagi kepada Lusu. Bahkan di sini Sakurayeko kemudian merasa senang akibat pemberian Lusu kembali. Lusu pun kemudian tersenyum dan berkata lagi kepada Sakurayeko, "Hei, bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda satu buah lagi. Anda makan 2 dan simpan 1 sebagai oleh-olehnya." Jadi kali ini Lusu pun memberikan 3 buah kepada Sakurayeko. 2 untuk dimakan di sini dan 1 bisa untuk disimpan, kecuali di tempat yang aman. Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Sakurayeko. Saking senangnya di sini Sakurayeko kemudian terharu-haru. Sebelum dia pergi, di sini Lusu kemudian mengatakan sesuatu kepada Sakurayeko agar dia memakannya sesegera mungkin. "Hei, saya melihat Anda memakannya sebelum Anda kembali. Makanlah dengan cepat." Ucap Lusu mengatakan itu dengan Sakurayeko.
Tak lama setelah mendengarkan perkataan Lusu, di sini Sakurayako kemudian mengambil buahnya dan memakannya dua, dan langsung seketika itu dimasukkan ke dalam mulut dari Sakurayako. Tak lama setelah itu, di sini Sakurayako menyadari bahwasanya ada sesuatu yang aneh di dalam buah penyegar tersebut. Nampak energi spiritual pun muncul dari dalam dirinya, seolah-olah kekuatan itu muncul begitu saja. Dan di sini banyak sekali energi spiritual yang kemudian menyelimuti tubuh dari Sakurayako. Bahkan Lusu pun terkaget-kaget melihat kekuatan tersebut. Padahal buah penyegarnya tidak bereaksi pada dirinya, tapi kepada orang lain kenapa bereaksi. Lusu pun kemudian menatap Sakurayako yang saat ini telah meningkatkan kekuatannya dengan buah penyegar. Tak lama setelah itu, Sakurayako menyadari bahwasanya kekuatannya terus bertambah akibat buah penyegar yang diberikan Lusu kepada dirinya. Ia menyadari ada sesuatu yang bergejolak di dalam tubuhnya. Tak lama setelah itu, Sakurayako kemudian mengeluarkan belati yang saat itu tengah disimpan di tempat tersembunyi. Ia kemudian memberikan luka pada dirinya dan kemudian akan melihat sesuatu yang ada di reaksi wadah tersebut. Ia kemudian menggores tangannya dan memberikan luka itu kepada kotak yang ada di sana. Tampaknya ini adalah sesuatu spesial yang dilakukan oleh Sakurayako untuk mendeteksi kekuatan dari dirinya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya reaksi dari botol tersebut kemudian bereaksi sangatlah luar biasa. Bahkan di sini Lusu mengetahui bahwasanya reaksi itu sungguh mengagumkan. Lusu pun melihat-lihat saja dan melihat kekuatan dari Sakurayako. Ia kemudian mengambil botol tersebut. "Mengapa Anda masih membawa tes kualifikasi?" Ucap dari Lusu mengatakan itu yang saat ini telah melihat tes kualifikasi yang terus dibawa oleh Sakurayako, sambil dia membawa belati yang dulu pernah disimpannya setiap hari. Setelah itu Lusu kemudian mengambil botol tersebut dan melihatnya ada sesuatu yang aneh di dalam tersebut. Layaknya sakura yang kemudian mekar, dan di sini pohon-pohon sakura kemudian berjatuhan dan berguguran. Namun itu indah seperti pemandangan musim bunga sakura di musim semi. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Sakurayako yang saat ini telah melihat kekuatan Sakurayako dari botol bentuk kualifikasi. Selang beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Sakurayako ingin juga melihat kekuatan apa yang telah ditunjukkan oleh kualifikasi tersebut atau botol kualifikasi tersebut. Di sini nampaknya Sakurayako kemudian memikirkan bahwasanya kekuatannya telah meningkat dan dia mengetahui bahwasanya ada sesuatu yang indah di balik botol kualifikasi tersebut. Lantas di sini Sakurayako kemudian menunduk dan berterima kasih kepada Lusu. "Terima kasih Lusu-kun," ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Sambil menunduk, di sini nampaknya Lusu mengetahui bahwasanya belahan yang ada di depannya itu kemudian sangat terlihat mencolok. Lantas di sini Lusu pun berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya kecil sekali." Ucap dari Lusu mengatakan bahwasanya terima kasihnya itu sudah biasa. Bahwasanya di sini Lusu akan membantu dirinya. Tak lama setelah itu Lusu pun kemudian melihat belahan tersebut dan berkata dalam hatinya, "Aduh, garis leher kimono terlalu besar." Ucap dari Lusu mengatakan itu. Dalam hatinya mengetahui bahwasanya garis kimono milik Sakurayako yang saat ini tengah terlihat begitu lebar. Maka dari itu Lusu pun langsung melengos dan tidak melihat apa yang tengah ada di depannya tersebut. Tak lama setelah itu Lusu pun membayangkan sesuatu dan berkata dalam hatinya, "Hah, sudah selesai. Buah dari pencuci sumsum tidak berharga bagi saya, tetapi dapat bermanfaat bagi orang lain seumur hidup, sehingga sangat cocok untuk diperdagangkan." Ucap Lusu mengatakan bahwasanya dia lain kali akan menjual buah pencuci perut atau buah pencuci sumsum atau buah penyegar dan akan mendapatkan uang secara cuma-cuma. Setelah membayangkan hal tersebut, di sini nampaknya Lusu kemudian mengatakan sesuatu dalam hatinya. "Omong-omong, apakah ada orang di dunia ini yang bisa memenuhi syarat tanpa memakan buahnya? Mungkin itu niating tidak bisa. Seseorang dengan bakat alami dengan penuh. Bahkan di sini mungkin saja seseorang yang lain mungkin membutuhkan buah penyegar dan akan bisa meningkatkan kekuatannya, meskipun itu adalah niating." Selang beberapa saat kemudian, di sini nampaknya nenek tua yang biasa bersama Sakurayako kemudian melaporkan dan membuka pintu yang ada di depan sana.
Bro, laporan telah datang, ucap dari nenek tua itu berkata kepada Lusu dan juga Sakura Yaeko yang saat itu tengah ada di sana. Tak lama setelah itu di sini nampaknya si nenek tua kemudian mengetahui bahwasanya Lusu saat ini tengah bersama dengan Sakura Yaeko dan mengetahui belahan dari Sakura Yaeko itu sangatlah lebar dan dia memandang Lusu dengan tatapan yang tajam. Bahwasanya di pikiran dari nenek tua tersebut, Lusu ini memiliki akhlak, jadi dia tidak terpengaruh dengan belahan yang dimiliki oleh Sakura Yaeko. Jadi mungkin itu tidaklah baik, atau mungkin itu adalah perlakuan yang baik dan berakhlak. Tak lama setelah itu di sini Sakura Yaeko kemudian mengatakan sesuatu kepada nenek tua tersebut. "Hei, ada apa?" ucapnya mengatakan itu kepada Motegi. Tak lama setelah itu dengan tergesa-gesa dan terbata-bata, Motegi kemudian menjelaskan sesuatu. Ada yang terjadi sangat berbahaya di luar sana. Tak lama setelah itu Motegi pun berkata, seorang pemuda yang mengaku sebagai Wen Zaifu mengenakan pakaian aneh tiba-tiba datang ke pintu dan mengatakan sedang mencari Lusu. Kekuatannya sangat kuat, bahkan koleksi dewa yang lain telah dihajar oleh Wen Zaifu itu dengan tangan kosong. Ucapnya seperti itu sesuai dengan di novel. Nanti yang pengen tahu bisa baca di novelnya. Tak lama setelah itu Motegi kemudian berkata itu kepada Lusu dan juga Sakura Yaeko. Di sini Lusu kemudian tercengang. Bagaimana mungkin Wen Zaifu, si kaisar surga itu datang ke sini? Apakah dia kemudian membuka lorong luar angkasa dengan begitu cepat? Lantas Lusu pun kaget dan berkata dalam hatinya, apakah teksnya ada di sini? Mengapa dia datang ke bumi? Apakah saluran luar angkasa dibuka kembali? Masih adakah dia, eksekutor yang datang bersama pemilik budak itu? Di sini nampaknya Lusu pun memikirkan sesuatu. Apakah mungkin Wen Zaifu adalah pemilik budak tersebut yang ada di bumi dan mengganggu Sakura Yaeko? Itulah pikiran yang ada di pikiran Lusu saat ini. Bahkan di sini Sakura Yaeko kemudian ternyekang mendengar perkataan dari Motegi. Dia pun tidak tahu siapa itu Wen Zaifu, tapi di sini Lusu mengetahui betul siapa itu Wen Zaifu dan bagaimana Wen Zaifu bisa datang ke sini. Apakah dia menyusup ke dalam bumi atau dia hanya mencari-cari sesuatu yang ingin dibanggakan di bumi? Maka dari itu ketika Wen Zaifu datang ke sini dan Lusu akan segera menemuinya dan mungkinkah mereka akan berduel dan cerita pun berakhir.